Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video aku yang kali ini aku mau sharing ke kalian tentang program volunteer atau program sukarelawan di Jerman, yaitu dibagi dengan 3 bidang. Jadi yang pertama itu ada FSJ, BFD, dan FOJ. Nah, di sini aku mau jelasin sedikit dulu mengenai persyaratannya. Nah, untuk FSJ dan FOJ itu persyaratannya adalah umur 18 sampai 26 tahun. Nah, lebih dari 26 tahun itu kalian udah masuknya ke BFD. Sebenarnya bisa sih pas kalian di umur 26 tahun tapi belum 27 tahun kalian ikut FSJ itu bisa. Hanya saja nanti pada saat kalian ulang tahun yang ke-27 tahun itu harus ditransfer dari FSJ ke BFD. Dan ini juga aku dapat info dari orang sharing-sharing juga ke aku ya, katanya gajinya BFD itu lebih besar dibandingkan FSJ, tapi aku juga nggak tahu ya kenapa bisa kayak gitu, kenapa uang sakunya BFD itu lebih besar dibandingkan FSJ gitu, padahal kan semuanya juga sama ya, butuh uang juga gitu. Oh ya, aku juga mau kasih tahu di sini persyaratan buat program volunteer atau sukarelawan di Jerman ini adalah persyaratannya bahasanya itu paling enggak B1. Udah di B1, di level B1. Tapi ada keuntungannya, ada kelebihannya di program yang volunteer ini, sukarelawan ini. Kalian tidak diwajibkan untuk mempunyai sertifikat. Jadi ada di Merkblattnya Kedutaan Jerman di Indonesia, itu kalian boleh tidak menyertakan sertifikat bahasa asalkan stylenya kalian itu memberikan Sprachbestätigung. Jadi surat konfirmasi bahwa style mereka itu tidak membutuhkan sertifikat bahasa dan anak ini bahasanya sudah cukup memenuhi untuk melakukan sukarelawan di tempat kami, dan kami akan memberikan surat Sprachbestätigung atau surat konfirmasi tersebut. Itu harus ada surat dari stylenya. Nah, tapi kalau di program yang sebelumnya yang aku sharing au pair itu mau nggak mau harus kalian punya sertifikat minimal A1. Meskipun at least kalian kursus udah sampai C1 tapi kalian nggak punya sertifikat A1 dari Goethe Institute, itu kalian nggak akan bisa, visa kalian pasti akan ditolak untuk program au pair itu. Nah, kalau yang program volunteer ini kalian bisa tanpa sertifikat asalkan ada surat konfirmasi tersebut. Nah, apa sih Talita program volunteer ini? Nah, program volunteer ini adalah program sukarelawan dari pemerintah Jerman, di mana kalian itu akan bekerja di banyak sih bidangnya tuh, nanti kalian bisa pilih ya. Itu ada di Pflege itu namanya perawat, atau di Altenheim itu panti jompo, atau di Mit Behindertet itu anak-anak berkebutuhan khusus, ataupun di kindergarten itu taman kanak-kanak, ataupun kalian menjaga anak-anak yang kayak, jadi ada sebuah hotel terus dia punya tamu, nah tamunya itu bawa anak kecil atau anak-anak yang masih di bawah 17 tahun, mereka perlu penjagaan, perlu pengawasan. Nah, kalian itu ngawasin anak-anak di situ juga, itu bisa juga. Jadi kalian main sama anak-anak yang tamu hotel tersebut itu. Jadi volunteer di Jerman itu banyak banget ya guys, dan aku nggak bisa sebutin satu-satu di sini karena banyak banget gitu. Nah, tapi yang biasanya yang diambil oleh anak-anak Indonesia itu ya yang tadi aku sebutin, di kindergarten, di panti jompo, di anak-anak berkebutuhan khusus, terus yang tadi di hotel. Oh ya, aku juga mau garis bawahin ya, untuk kalian yang mau volunteer di kindergarten, di taman kanak-kanak, itu jarang banget yang memberikan Unterkunft atau akomodasi atau tempat tinggal. Itu jarang banget yang memberikan Unterkunft atau tempat tinggal atau akomodasi, itu jarang banget yang memberikan. Nah, kebanyakan mereka yang memberikan tempat tinggal itu adanya di perawatan. Di perawatan itu ya yang tadi aku sebutin, di anak-anak berkebutuhan khusus, di panti jompo, ataupun kalian bisa juga nih volunteer di Lebenshilfe.
apa sih Lebenshilfe itu? Nah, Lebenshilfe itu jadi ada di Jerman itu kayak lansia yang dia itu udah nggak bisa belanja sendiri, udah nggak bisa bersih-bersih rumah sendiri, udah nggak bisa masak sendiri. Nah, kalian akan datang ke rumah lansia tersebut, kalian melakukan pekerjaan itu. Entah mereka butuhnya bersih-bersih rumah, atau butuh dibelanjain, atau butuh dimandiin, atau butuh disuapin, atau butuh dimasakin. Itu nanti tergantung dari kebutuhannya si kunden, si tamu, si customernya itu apa, kayak gitu. Itu di bidang Lebenshilfe. Nah, kalau di bidang yang tadi aku bilang di Altenheim, itu juga kalian tuh biasanya kayak jagain mereka, kayak kalian tuh nyuapin mereka, ngajak mereka ke taman, ngobrol sama mereka, terus membuat kerajinan tangan sama mereka. Tapi ada juga yang kalian tuh kayak harus bantu mengganti pampersnya, membantu mandi, kayak gitu ada juga. Jadi emang di bidang perawatan. Nah, itu biasanya dapat Unterkunft atau tempat tinggal atau akomodasi, kayak gitu. Nah, untuk uang sakunya sendiri itu biasanya yang ditetapkan di kedutaan Jerman di Indonesia, yang aku tahu dulu ya, yang aku tahu di tahun 2022 itu 752 euro. Nah, kalau tahun ini kayaknya udah naik, cuman aku belum mencari tahu lagi berapa besarannya minimal yang ditetapkan kedutaan Jerman di Indonesia. Nah, kalau kalian dapat uang kurang dari 752 itu, kalian visanya nggak akan diterima, karena kedutaan Jerman itu sudah mempunyai ketentuan sendiri. Jadi kedutaan Jerman di Indonesia udah punya ketentuan sendiri. Mereka itu udah punya kayak gaji UMR-nya Jerman itu berapa sih yang bisa buat orang asing tuh hidup di Jerman, itu ada ketentuannya seperti itu. Jadi kalau kurang dari 752 itu otomatis nggak di ACC. Nah, yang aku tahu itu dibagi ya. Jadi kayak uang sakunya itu kalau nggak salah minimal itu 452, terus Unterkunft itu minimal 250 euro, dan uang makan itu minimal 150 euro. Itu yang aku tahu, cuman nggak tahu lagi kalau ada kenaikan ya. Minimal harus segitu gitu. Jadi kalau kalian dapat Unterkunft, ya berarti yang uang Unterkunft yang 250 euro itu anggap aja nggak ada gitu. Jadi kalian harus dapat 450 ditambah 150 seperti itu. Nah, apa sih keuntungan kita untuk mendapatkan program volunteer itu? Nah, keuntungannya tuh kalian yang pertama bisa tinggal di Jerman gratis selama 6 bulan sampai 1,5 tahun. Itu maksimalnya 1,5 tahun yang aku tahu ya. Nah, yang kedua kalian akan dapat uang saku. Terus kalian akan dapat tempat tinggal, akan dapat asuransi, akan dapat, kalau beruntung pun juga kalian akan dapat kursus bahasa Jerman. Tapi itu nggak semua stelle akan memberikan kursus bahasa Jerman. Dan kalian kalau beruntung pun juga akan dapatkan Deutschland ticket, itu tiket transportasi yang tiap bulan gitu. Tapi itu by cash by cash. Jadi yang keuntungannya itu yang emang bener-bener kalian akan dapatkan itu yang tadi aku bilang, uang saku, uang makan, Unterkunft, asuransi, itu kalian pasti dapetin kayak gitu. Nah, kalian berkesempatan nih untuk tinggal di Jerman itu 6 bulan sampai 1,5 tahun. Nah, kalian tuh bisa melatih skill kalian, kursus bahasa Jerman, terus kalian bisa untuk kalian yang lulusan S1 atau D3, kalian bisa nih untuk mencari pekerjaan langsung di Jerman yang pekerjaannya work skill. Jadi yang pekerjaan profesionalnya Jerman nih, itu kalian punya kesempatan untuk mencari itu. Nah, itu nanti akan aku jelaskan lagi juga di video aku yang selanjutnya untuk bagaimana caranya bisa kerja langsung di Jerman. Itu syaratnya apa aja aku akan jelaskan di video aku yang selanjutnya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan soal program yang volunteer ini, kalian boleh tulis di komen. Nanti aku akan jawab juga di video aku yang selanjutnya. Oh ya, aku juga mau nih nge-live di TikTok.
Jadi nanti aku akan share di story aku kapan aku bisa nge-live di TikTok. Nah, aku akan sharing-sharing di situ program apa aja yang ada di Jerman yang bisa kalian ikutin dan bagaimana caranya untuk kalian mengikuti itu gitu. Nah, ini aku sharing ini yang tanpa agensi ya, tanpa agensi. Jadi kalian berangkat sendiri gitu. Jadi tetap harus bisa bahasa Jerman kayak gitu. Nah, boleh ya nanti tulis aja di komentar apa yang mau kalian tanyain. Oke, sampai di sini untuk sharing aku mengenai program volunteer atau sukarelawan di Jerman. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.